Who's Raphael? Kali ini kita akan mengidul film yang sangat menarik. Film yang diangkat dari novel karya Andy Mulligan yang berjudul Trash tahun 2014. Asli keren banget ini film lur. Karena plot filmnya cukup berat dan maju mundur, jadi tak buat rangkumannya nanti seenak mungkin. Tapi ya mending kalian nonton filmnya secara utuh terlebih dahulu. Bercerita tentang seorang bocah pemulung yang menemukan sebuah dompet, dan ternyata dompet ini menyimpan rahasia penting seorang politikus, dan ada kode-kode rahasia di dalamnya yang saling berkaitan. Apa yang sebenarnya terjadi? Nah lo, di awal film aja udah bikin penasaran. Berlatar belakang di Rio de Janeiro, Brazil, seorang bocah dalam rekaman video bernama Rafael mengatakan bahwa dirinya dikejar-kejar oleh polisi karena memiliki sesuatu yang sangat bernilai bagi para politikus yang berkuasa. Rafael bertekad melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Jose Angelo. Film pun flashback ke seorang pria yang sedang menguburkan anaknya bernama Pia Angelo, dan dia ini adalah Jose Angelo. Terlihat kepanikan dari raut wajahnya dan tiba-tiba polisi mendobrak kediamannya lalu mengejarnya. Jose yang terdesak melemparkan sebuah dompet ke truk sampah. Dompet misterius inilah yang akan merubah kehidupan Rafael. Truk-truk sampah berdatangan ke pusat pembuangan, sampai akhirnya Rafael menemukan dompet milik Jose tersebut. Rafael pun pamer ke sahabatnya bernama Gardo bahwa dia dapat durian runtuh, yaitu sebuah dompet yang berisi banyak uang. Anehnya bukan hanya uang, tapi ada beberapa barang di dalamnya yang kayaknya nggak penting. Ada foto dan sidik jari Jose Angelo, kunci nomor 58, kartu undian hewan dengan banyak nomor yang tertera, kartu kalender dengan tanda-tanda lingkaran, dan juga ada foto Pia Angelo. Di lain tempat, Jose Angelo yang tertangkap dipaksa kepolisian untuk mengatakan apa isi dompet yang dibuangnya. Penyiksaan ini atas perintah politikus berkuasa bernama Santos, dan akhirnya Jose pun tewas lur. Dua pekerja volunteer yaitu Olivia sebagai guru bahasa Inggris dan Juliet sebagai pastur membantu mereka-mereka yang kurang beruntung termasuk Rafael dan Gardo. Dengan uang yang banyak, Gardo membeli ayam agar bisa makan enak. Lalu mereka mandi di kali yang dipenuhi sampah. Tak lama kemudian rombongan polisi datang untuk mencari dompet milik Jose, dan ada seorang pria bernama Federico, pemimpin para polisi dan orang kepercayaan dari Santos. Gardo pun iseng dan minta difoto oleh Federico. Dengan senang hati dia memfoto Gardo dan juga Rafael. Federico juga mengatakan bahwa polisi sedang mencari sebuah dompet untuk mengungkap kasus kejahatan. Dan tululnya Gardo ini dia ngasih tahu namanya dan juga nama Rafael. Lalu Federico pun mendengar ibu-ibu yang memarahi Gardo karena membeli makanan yang mahal, entah uangnya dari mana. Gardo pun meminta Rafael mengembalikan dompetnya agar dapat imbalan uang yang sangat besar. Tapi Rafael nggak mau karena dia merasa ada sesuatu yang nggak beres. Rafael pun memutuskan pergi ke sahabatnya yang lain bernama Rato, bocah yang tinggal di got tikus. Rafael ingin menyimpan dompet tersebut di dalam got agar lebih aman. Ratu bilang dia tahu di mana loker dari kunci nomor 58 berada. Ratu pun meminta imbalan yang sama rata dari apa yang mereka temukan di dalam loker nanti. Untuk sampai ke loker mereka nggak bisa melalui jalan biasa dan harus lewat gorong-gorong. Tapi preman-preman yang menjaga gorong-gorong meminta uang agar mereka bisa lewat. Ratu pun terpaksa memberikan kalung berharganya. Akhirnya mereka sudah sampai. Gardo bertugas untuk mengalihkan perhatian polisi, lalu Rato dan Rafael yang akan membuka lokernya. Preman gorong-gorong membuntuti mereka dan mengejarnya, tapi mereka bertiga berhasil lolos dari kejaran preman dan polisi. Isi loker ternyata hanyalah sebuah surat yang ditujukan untuk Joe Clement.
narapidana di penjara Cova. Juga ada foto Jose dan Pia Angelo yang ada angka-angka di belakangnya. Diam-diam mereka mencari tahu siapa itu Joe Clement dari laptop milik Pastur Juilliard. Ratu pun mengalihkan perhatian mereka berdua. Ternyata Joe adalah seorang aktivis dan pengacara. Dia membela kaum miskin dan sempat melakukan protes sampai akhirnya dia ditangkap. Alface, Sì, masquejo, Karena Gardo dan Rafael tidak bekerja hari itu, Federico pun semakin mencurigai mereka. Lalu Gardo masih terus memaksa Rafael untuk mengembalikan dompetnya agar mereka bisa mendapatkan imbalan uang. Dan tiba-tiba, Aceita, cara. Rafael diculik. Dia disiksa Federico dan dua bawahan polisinya agar mau mengatakan di mana dompetnya berada. Rafael mengaku hanya menemukan uang 300 real karena Federico tahu dia berbohong. Lagi-lagi Rafael disiksa jauh lebih parah. Di lain tempat, Gardo dan Ratu meminta bantuan Juilliard untuk mencari Rafael. Juilliard pun marah-marah di kantor polisi karena Juilliard menganggap polisi-polisi di sana yang menangkap Rafael, padahal bukan, Lur. He's probably dead by now. Polisi itu nggak mau melakukan pekerjaan kotor dan membiarkan Rafael tetap hidup. Keesokan harinya betapa terkejutnya mereka melihat Rafael yang masih hidup dan berlumuran darah. Luka Rafael dijahit oleh Juilliard. Juilliard pun menyarankan untuk mengembalikan dompetnya dan jangan pernah mencari masalah. Gardo berbohong ke Olivia jika dia harus membantunya bertemu dengan kakeknya yang seorang pengacara. Dan saat ini kakeknya dipenjara. Ini semua untuk keadilan, kata Gardo. Rafael pun tahu Santos adalah otak dari semua ini dari perkataan polisi-polisi yang menangkapnya. Ternyata Santos adalah seorang politikus yang ingin jadi wali kota. Mereka pun bagi tugas, Gardo dan Olivia ke tempat Joe Clement, sedangkan Rafael dan Ratu menyusup ke rumah Santos. gostosona! Olivia dan Gardo sudah sampai di penjara. Penjaga penjara ini pun nggak memperbolehkan mereka masuk kalau nggak disuap. Mereka pun akhirnya bertemu dengan Joe. Olivia akhirnya tahu bahwa Joe Clement bukanlah kakek dari Gardo, tapi dia adalah paman dari Jose Angelo. Gardo pun mengatakan isi surat dari Jose, yaitu korupsi dan kebohongan iblis yang memenjarakanmu akan terungkap. Santos dan para komplotannya pasti akan jatuh dan keadilan bagi kamu, anakku Pia, dan semua rakyat yang berjuang pasti akan datang. Perjuanganmu tidak akan sia-sia. Jangan takut, semua sudah selesai. Di lain tempat, Ratu tahu lokasi rumah Santos dari televisi. Tukang kebun di sana pun menolong mereka dari penjagaan keamanan yang sangat ketat. Ratu bertanya kenapa begitu banyak security di sana. Si tukang kebun ini enteng aja cerita apa yang sebenarnya terjadi, karena dia ini nggak curiga sama sekali ke Rafael dan Ratu. Jose ternyata tangan kanan dari Santos, dan dia berencana membeberkan kejahatan Santos. Jose tahu seberapa korup si Santos ini, Lur. Uang untuk menyogok banyak pihak termasuk polisi sudah disiapkan agar dirinya bisa terpilih menjadi wali kota. Santos mencatat semua rahasia ini di buku catatan yang dipercayakan ke Jose. Lalu Jose memotong kabel kulkas agar dibuang dan diganti dengan yang baru. Dan semua uang hasil korup tersebut beserta buku catatan penting itu dimasukkannya ke dalam kulkas. Kulkas pun Jose bawa ke rumahnya, dan itu adalah
hari terakhir dirinya bekerja. Terlihat raut wajah bahagia dan penuh kemenangan dari Joe ketika tahu ada foto di dalam surat itu, dengan angka-angka aneh di belakangnya. Tiba-tiba Joe meminta Alkitabnya ke salah satu sipir, tapi sipir ini menyuruh mereka datang lagi esok hari. Joe pun mengatakan jika Alkitab itu adalah sebuah kode. Joe yakin Gardo akan memahami kode yang dimaksud. Kode apakah itu? Sabar dulu. Sipir ini meminta imbalan 1.000 real untuk memberikan Alkitab itu. Mereka bingung harus cari uang di mana lagi. Lalu Olivia mendapatkan ide untuk merekam mereka bertiga dan menceritakan semua kejadian ini dari awal. Name is Rafael. I don't like police. Saking marahnya, Santos memerintahkan Frederico untuk menghancurkan kediaman mereka. Lalu yang terjadi, mereka bertiga berhasil kabur. Frederico pun bilang ke Olivia bahwa tindakannya menyuap sipir dan memasukkan anak kecil ke penjara adalah pelanggaran hukum. Olivia pun ditangkap dan tempat tinggal para pemulung dibakar habis. Satu-satunya bertiga lakukan adalah mengambil Alkitab tersebut. Tapi mereka belum ada uang sebanyak itu. Tanpa sepengetahuan Rafael dan Gardo, Rato terpaksa mencuri uang milik Juilliard. Será que tem um perdoar? Karena sipir penjara itu pasti membawa polisi untuk menangkap mereka, Rafael merancang strategi agar mereka bisa membawa Alkitab tersebut tanpa terjadi kekacauan dan bisa langsung kabur. Tapi kenyataannya tidak semudah itu, Ferguson. Tua avô. Que amigo quê? Me solta! Joga! Ele vai fazer! Perdeu, mané. Agora a Bíblia é nossa. Alkitab berhasil mereka dapatkan. Lalu terjadi pertengkaran di antara mereka. Gardo pun pergi dari sana untuk mencari makanan. Tersisa Rafael dan Rato yang menghabiskan malam mereka untuk mencari kode tersembunyi. Ada 4 baris angka di belakang foto itu, di mana tiap barisnya ternyata menunjukkan halaman, lalu chapter, lalu ayat, dan terakhir urutan kata dari ayat tersebut. Contohnya nih ya, kalau yang ini itu kata ke-10 dari ayat ketiga gitu lur. 4 kata berhasil mereka temukan, yaitu sapi, singa, kuda, dan beruang. Rafael pun teringat kartu undian hewan yang ada di dompet tersebut. 25. Lion. Leão. Di tempat lain, Gardo yang sedang nyari makan dari sampah, tiba-tiba banyak polisi yang datang dan menggeledah area di sana. Gardo pun langsung kabur dan mendatangi teman-temannya. Rafael belum sempat menghapus kode tersebut di tembok. Dia mengingat kode yang bertuliskan 25, 16, 11, dan 23. Segura você. Vambora! Bora, Rafael! Dengan dibantu mbak-mbak yang kiu, mereka bertiga berhasil kabur. Lalu Frederico yang sudah sampai di lokasi nggak sengaja masuk ke ruangan yang masih ada tulisan kode di sana. Kini Rafael dan Frederico sama-sama tahu jika angka itu ternyata adalah nomor telepon dari pemakaman Saint Francis. Mereka bertiga sampai di pemakaman, tapi mereka nggak tahu makam mana yang dimaksud oleh Jose Angelo. Rafael teringat ada petunjuk lain, yaitu kartu kalender dengan beberapa tanda lingkaran di dalamnya, di mana itu menunjukkan lokasi dari pemakaman tersebut, lur. Raposo da Silva. Lokasi ke-6 dengan nomor pemakaman 17, itu adalah makam Pia Angelo.
anak dari Jose. Lalu muncullah seorang anak kecil dengan pakaian putih dan lusuh serta kulit yang pucat, dan dia ternyata adalah Pia Angelo. Rafael pun antara bingung dan bahagia, ini anak masih hidup apa gimana nih? Pia mengatakan jika ayahnya menyuruhnya menunggu di sana. Pia saat ini sangat kelaparan. Rafael pun memberikan kalung yang ada di depan makamnya, lalu pergi mencari Gardo dan Ratu. Dan yang terjadi... Makam Pia dihancurkan, dan ternyata peti tersebut bukan berisi mayat Pia, melainkan kantong plastik berisi uang beserta buku catatan milik Santos yang dicuri oleh Jose. Sampai akhirnya... Ini adalah scene di awal film. Rafael menodongkan senjata ke Federico, tapi dia nggak sanggup menembaknya. Mereka berempat kabur menggunakan truk sampah, dan keesokan paginya sesampainya di tempat pembuangan, Rafael punya ide yang sangat brilian. Ratu dan Pia pergi ke rumah Juilliard untuk mengembalikan uang yang dicurinya, bahkan jumlahnya jauh lebih banyak. Juga ada buku catatan penting milik Santos. Lalu Olivia pun sudah dipulangkan dan dia menemukan handycam yang masih menyala di bawah kasurnya. Rafael bersyukur bahwa dirinya masih hidup, begitu pula dengan Gardo, dan mereka pun merayakan kemenangannya. Olivia bertemu dengan Juilliard. Dia memberikan memori yang berisi pengakuan dari mereka bertiga atas kekejaman dan korupsi dari Santos, beserta komplotan-komplotannya dan juga oknum-oknum kepolisian termasuk Federico. Betapa kagumnya Juilliard melihat kegigihan anak-anak ini. Olivia pun menyebarkan video mereka dan juga semua isi buku catatan korupsi tersebut ke banyak situs di internet. 534,226 rial. Mereka berempat pergi sangat jauh menuju ke pinggiran pantai agar bisa hidup tenang. Video mereka pun viral di YouTube. Lalu Santos, beberapa politisi lainnya dan juga oknum-oknum kepolisian ditangkap. Karena video itu pula jutaan orang Rio de Janeiro menuntut perubahan politik dan sosial di sana. Warga Rio pun mempertanyakan di mana keberadaan 3 anak ajaib yang sekarang menghilang. Yap, mereka berempat sudah tenang dan bahagia menjadi bocah-bocah nelayan. Bisa makan kapanpun tanpa perlu takut kelaparan.